Ribuan warga rusun resah TV analog dihentikan. Warga tanam pohon di tengah jalan. Kampung Ikan Gabus, gerakan ekonomi warga Bartajaya. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya menjumpai Anda melalui Ayu Sumsel, Rabu 5 April 2023. Selain 3 berita utama tadi, berbagai berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, berikut Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa, ribuan warga rumah susun Kelurahan 23-24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang resah siaran TV analog dihentikan. Warga yang kaget berharap pemerintah membagikan set-top box gratis di tengah himpitan kebutuhan ekonomi. Peralihan menjadi siaran TV digital dan menghentikan siaran TV analog sejak 1 April kemarin kini mulai menuai keluhan ribuan warga rumah susun Kelurahan 23-24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Warga menilai peralihan TV analog menjadi siaran TV digital saat ini tidak tepat. Pasalnya saat ini masyarakat sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan sehingga masyarakat butuh tontonan hiburan. Memasuki tahun politik mengakibatkan warga kehilangan informasi. Harga STB yang dinilai mahal dan tak terjangkau membuat ribuan warga di rumah susun tidak bisa menonton siaran televisi. Masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berpikir ulang untuk membeli set-top box. Tidak bisa nonton TV lagi atau seperti apa, Pak? Ya pertama sekali kami tidak dapat informasi apapun. Tidak bisa lagi nonton TV, Pak ya? Iya, tidak bisa nonton TV lagi dan sudah pasti tidak dapat informasi apapun. Ya kami sebagai anggota masyarakat tentu mungkin adalah solusinya dari pemerintah pertama sekali ya. Apa umpamanya diberikan secara gratis, apa umpamanya bisa dijual dijual dengan harga yang sangat murah. Sama sekali semutan galau dianya. Semutan galau. Jadi hilang informasi, Informasi kemana calon dewan anggota kita pemilihan. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan set-top box solusi secara luas kepada masyarakat agar masyarakat dapat kembali menikmati siaran televisi. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banyaknya pengendara jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlobang membuat warga menanam pohon pisang di tengah jalan. Harapannya agar tidak ada lagi korban berikutnya. Kondisi jalan lintas yang berada di Desa Tanjung Terang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, kondisinya sungguh memprihatinkan. Kondisi jalan yang rusak hingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 dan hanya bisa dilintasi kendaraan roda 2. Karena sering terjadi kecelakaan dan tidak adanya perhatian pemerintah, warga melakukan sindiran untuk pemerintah dengan menanam batang pisang tepat di tengah jalan yang rusak. Batang pisang yang ditanami juga sekalian untuk petunjuk agar pengguna jalan tidak melintasinya. Dikatakan salah satu warga yang tinggal tak jauh dari lokasi, hampir setiap hari ada warga yang terjatuh saat melintasi jalan tersebut, khususnya roda 2. Bahkan ada korban yang sempat dibawa ke rumah sakit karena kondisinya parah. Kondisi jalan yang berlubang ini sudah cukup lama dan belum tersentuh pembangunan. Menghadapi Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, warga meminta jalan bisa segera diperbaiki. Banyak yang kecelakaan di sini. Tiap hari paling nggak 4 orang yang kecelakaan. Semalam ada yang tangannya patah, ada yang luka parah. Artinya sudah banyak korban, Pak. Dalam malam ini ada 5 orang. Ya. Gimana ini? Sudah berapa lama lubang-lubang ini, Pak, jalan ini? Saya nanam pisang aja udah 3 kali sini. Masih buang orang. Kondisi jalan lintas yang rusak bukan saja terdapat di Desa Tanjung Terang, tetapi sejumlah jalan di Kabupaten Muara Enim juga masih banyak yang rusak parah. Dari Muara Enim, Medusa Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Muara Enim meminta PDAM Lematang Enim untuk meningkatkan kualitas air yang didistribusikan ke pelanggan serta intensitas aliran PDAM.
Pelanggan mengeluh pasalnya PDAM Lematang Enim malah menaikkan tarif air bersih. Masyarakat sedikit kecewa mengingat kualitas dan intensitas pendistribusian yang masih belum layak. Ya, diperbaiki dulu deh, dikasih dulu ke masyarakat, baru bisa untuk dinaikkan harganya. Jadi pelayanan untuk masyarakat itu memang udah benar-benar stabil gitu. Baru ada kenaikannya, Mbak? Baru bisa ada kenaikannya. Masyarakat berharap sebelum menaikkan tarif, PDAM seharusnya meningkatkan dahulu pelayanan dan kualitas air. Dijernihkan lagi mungkin aliran airnya. Kualitas air? Kualitas airnya lebih dijernihkan lagi. Terus kualitas air tuh agak kurang mungkin. Agak kurang jernihannya, iya. Mungkin waktu dinyalain airnya tuh keruh, iya. Sementara itu pihak PDAM menilai kenaikan tarif ini harus mereka lakukan, mengingat kebutuhan PDAM yang semakin meningkat mulai dari listrik serta bahan penjernihan air baku. Beban produksi kita di mana BBM naik sudah berapa kali, kemudian tarif listrik juga itu sudah naik, kemudian juga obat air dan kualitas air baku juga yang semakin menurun sehingga kami banyak harus mengolah air supaya ke pelanggan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, Ayus melaporkan. Pemirsa, polisi panggil IRT viralkan Polantas tilang pelajar. Informasinya sesaat lagi. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Ya, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Ya, artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari
pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, petugas Polres Lubuk Linggau memanggil emak-emak orang tua dari anak sekolah yang telah membuat postingan video viral anggota Satuan Lalu Lintas yang diduga telah melakukan tilang maupun pungutan liar kepada anak sekolah. Kedua orang tersebut mendapatkan panggilan langsung dari Subdit Provos Paminal Polda Sumsel untuk diminta keterangan di Polres Lubuk Linggau pada Kamis sore. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi mengatakan, dalam menjalani pemeriksaan, kedua orang tua anak sekolah tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada anggota kepolisian dari Satuan Lalu Lintas. Tindakan yang dilakukan membuat buruk nama baik institusi kepolisian karena menyebarkan video anggota lalu lintas yang diduga melakukan tindakan pungli kepada anak sekolah. Apabila tidak terbukti anggota Satlantas melakukan pungutan liar, maka yang bersangkutan akan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Tindakan hukumnya tadi sudah kita sampaikan ya di atas bahwa dia mengakui dan sudah nerima backing dan kita tidak akan nutup-nutupin. Kalau ada anggota saya yang salah, akan saya tindak tegas. Ya, kenapa? Sesuai tupoksi kita. Nah, itu sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Sebelumnya beredar video petugas Satlantas berdurasi 1 menit 43 detik. Dalam tayangan video terlihat aksi emak-emak memarahi 3 anggota kepolisian lalu lintas Polres Lubuk Linggau yang sedang melaksanakan kegiatan tugas patroli pagi di Jalan Jenderal Sudirman, depan SMP Negeri 3 Lubuk Linggau Utara 2. Dari Lubuk Linggau, Aprian Syah Karim, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar bahagia bagi tenaga honorer yang akan diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemkab Oku telah menganggarkan dari dana pusat sebesar 47 miliar pada tahun 2023. Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai pendukung rancangan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ogan Komering Ulu akan mengusulkan secara bertahap ribuan honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dalam waktu dekat. Pemerintah Oku telah menganggarkan nilai yang cukup fantastis melalui pusat sebesar 47 miliar lebih guna keperluan tersebut. Pada tahun 2023, Pemkab Oku telah mengusulkan sebanyak 2.478 tenaga P3K, terdiri dari guru sebanyak 1.438, kemudian kesehatan 851 dan 149 tenaga teknis untuk diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau untuk mengangkat tahun ini dari Kemenq ini sudah dapat kita informasinya ada 47 miliar 749.476.000. Itu anggaran yang sudah dianggarkan oleh Kemenq itu melalui DAO mungkin tidak bisa dikotak-atik lagi untuk khusus untuk gaji khusus untuk gaji P3K yang akan diterima ini. Pemkab Oku dalam pedoman kementerian di tahun ini tidak akan melakukan penerimaan CPNS, melainkan pihaknya akan memfokuskan pengangkatan P3, tenaga pendidikan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Ogan Komering Ulu Selatan terus mempersiapkan jajaran pengawas pemilu. Di antaranya rampung merekrut pengawas kelurahan dan desa beberapa waktu lalu. Berbagai tahapan dilakukan Badan Pengawas Pemilu Oku Selatan agar pemilu 2024 nanti sukses dalam bidang pengawasan pelanggaran yang mungkin terjadi.
Saat itu, animo warga mendaftar pengawas kelurahan dan desa cukup tinggi, meski gaji yang diterima tidak seberapa, yakni hanya Rp1.100.000 per bulan hingga berakhirnya pelaksanaan pemilu. Selain ingin mensukseskan pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024, pendaftar ingin mencari penghasilan tambahan keluarga di tengah terpuruknya harga jual komoditas pertanian. Kebetulan ini ada teman yang memberikan informasi kalau di sini lagi ada lowongan untuk jadi PKD, ya saya coba Pak. Kalau pekerjaan yang lain, alhamdulillah belum ada Pak yang bisa saya masukkan Pak. Petani juga harga yang mau dijual itu nggak seberapa Pak mas dapatnya Pak. Jadi ya kita coba bekerja di PKD ini. Kecamatan Muara II kita membutuhkan 14 PKD. Dari 14 PKD itu 5 untuk kelurahan dan 9 untuk desa. Sampai saat ini berapa orang yang mendaftar sudah Pak? Sampai saat ini sudah mendaftar 48 orang untuk calon PKD. Berapa hari ini Pak tes kita yang untuk menerima PKD ini? Untuk pelaksanaan kita 2 hari yang kita butuhkan. Saat ini berbagai tahapan persiapan pemilu terus berjalan, baik di pusat maupun daerah. Berbagai gugatan partai terhadap KPU Pusat dinilai tidak menghambat jalannya pemilu 2024 nanti. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melapor. Pemirsa, sesaat lagi kami akan menjanjikan informasi mengenai Kampung Ikan Gabus Gerakan Ekonomi Warga Martajaya, hanya di iNews Sumsel. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif
untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, jadi berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel pemirsa. Ratusan emak-emak sebatang Borang Palembang berburu bahan pokok di pasar murah. Para emak-emak ini mengaku antusias belanja di pasar murah karena lebih murah dari harga di pasar tradisional. Selisih harga dapat mencapai Rp500 hingga Rp1.000. Gelaran Bazar Ramadan Pasar Murah Dinas Perdagangan di Kecamatan Sebatang Borang, Palembang diserbu warga. Warga yang mayoritas emak-emak rumah tangga ini antusias berbelanja berburu kebutuhan bahan pokok rumah tangga. Selisih harga dapat mencapai Rp500 hingga Rp1.000 bahkan lebih. Minyak goreng misalnya dijual hanya Rp16.000 per liter. Di pasar tradisional harga dapat mencapai Rp17.000 bahkan Rp18.000 per kilogramnya. Sementara gula pasir kemasan dijual seharga Rp13.500 per kilogram. Padahal di pasar tradisional harganya bisa menyentuh Rp14.500 per kilogramnya. Begitu pula komoditi lain seperti daging sapi impor yang dijual hanya Rp125.000 per kilogram. Saat ini di pasar tradisional di Palembang harga daging sapi mencapai Rp150.000 bahkan lebih. Itu kenapa bisa murah? Kita karena harga yang kita ke toko karena program dari pemerintah yang kita ikuti ini untuk bazar masyarakat, jadi yang kita jual ke toko kita jual ke sini. Beras, beli bawang, beli goer, beli minyak. Selisihnya dengan di pasaran jauh beda atau jauh lebih sedikit? Jadilah mendingan lah di sini. Bazar Ramadan akan digelar selama 22 hari sepanjang Ramadan secara bergilir di 18 kecamatan. Selain meringankan beban masyarakat dan menjaga daya beli, langkah ini diharapkan dapat menekan laju inflasi. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Bupati Oku Teddy Melwansyah meninjau secara langsung progres demplot percontohan kampung perikanan budidaya ikan gabus Desa Martajaya, Kecamatan Lubuk Raja. Gubernur Sumsel akan diundang untuk melihat langsung kampung ikan gabus. PJ Bupati Oku Teddy Melwansyah meninjau secara langsung progres demplot percontohan kampung perikanan budidaya ikan gabus Desa Martajaya, Kecamatan Lubuk Raja. Pasalnya PJ Bupati Oku akan mengundang Gubernur Sumsel Hermanderu sebagai wujud pihaknya mendukung Sumsel mandiri pangan. Demplot percontohan kampung perikanan ini dibuat dengan sistem tumpang sari. Di lokasi juga ditanami tanaman cabai, tomat, terong, dan lainnya yang bisa menambah penghasilan masyarakat. Kedepan kawasan Batu Marta akan dijadikan kampung perikanan. Teddy juga mengatakan akan menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam kampung perikanan ini. Saat ini demplot percontohan kampung perikanan ini memiliki 30 kolam. Satu kolam berukuran 5 x 10 meter yang diisi ribuan bibit ikan gabus. Kita ke depan ingin menjadikan Lubuk Raja ini sebagai kampung perikanan. Jadi semua akan kita gerakkan, masyarakat ikut terlibat. Gunanya bagaimana ke depan kita ingin menggerakkan roda ekonomi yang ada di Lubuk Raja ini sekaligus mengangkat harkat martabat masyarakat di Lubuk Raja ini. Kita tingkatkan perekonomiannya, ya. Kita bantu mereka dengan budidaya ikan gabus ini sehingga ekonomi mereka meningkat dan tujuan akhir. Dari Ogan Komri Ulu, Vidori Agustino, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Anggi Pradita dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.